Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di konten biasa, yaitu aku bikin konten hanya untuk keperluan tugas kuliah ya guys. Dan lebih dari itu nggak bakal buat konten karena emang aku nggak bakat buat konten, jujur aja guys. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang psikologi indigenus guys. Nah, jadi psikologi indigenus ini yaitu adalah pandangan psikologi yang asli pribumi dan memiliki fakta-fakta atau keterangan yang dihubungkan dengan konteks kebudayaan setempat. Jadi ini masih sifatnya tradisional ya guys. Dan itu membahas tentang kebudayaan di sekitar kita. Dan untuk pertama kali ada psikologi indigenus ini pada tahun 1970-an dan berkembang di kawasan Asia guys. Dan di sini aku mau ngasih contohnya dari psikologi indigenus ini, yaitu tentang aku ngambil persoalan itu membahas tentang mitos larangan menikah untuk adat Sunda dan Jawa. Suku Sunda dan suku Jawa. Kenapa aku ngambil persoalan ini? Karena persoalan ini juga aku alami pribadi guys. Jadi aku punya bahasanya teman istimewa lah ya, teman spesial, dan dia dari suku Sunda, sedangkan aku lahir dari keluarga dengan suku Jawa gitu. Dan ternyata stereotip yang bilang kalau suku Sunda dan suku Jawa itu dilarang untuk menikah itu masih ada guys sampai sekarang, karena orang tua aku juga masih menerapkan itu gitu. Kalau untuk perbedaan keyakinan restu orang tua kayaknya sudah biasa ya guys, tapi ini apakah kita sering mendengar gitu ya, bahwa beberapa kisah cinta itu bakal kandas atau sad ending itu cuman gara-gara beda latar belakang suku dan budaya. Wah. Dan aku juga baca-baca dari internet, dari web gitu, dan aku nemuin salah satu seorang tokoh antropologi yang menjelaskan bahwa sebenarnya stereotip ini muncul dulu karena orang-orang Jawa datang ke daerah Pasundan. Mereka melihat para perempuan Sunda dan dari suku Sunda itu duduk-duduk di depan, cuman bersolek, berdandan, terus menimbulkan dan akhirnya dari situ menimbulkan anggapan bahwa perempuan Sunda itu matre dan lain sebagainya. Dan di sisi lain juga beberapa hal lain juga menjelaskan bahwa masyarakat terhadap perempuan Sunda itu khususnya masyarakat Jawa ya guys, mereka bilang kalau perempuan Sunda itu tidak pandai memegang uang, tidak pandai memasak, tidak pandai bersih-bersih, tidak sopan, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, perempuan Sunda pun menganggap bahwa laki-laki yang berasal dari Jawa, itu khususnya Jawa Timur ya guys, terkesan kasar karena suaranya yang lantang dan keras gitu. Dan setelah aku baca-baca dari sumber-sumber di internet, aku nemuin salah satu narasumber yang mengalami kejadian ini, dan akhirnya sih mereka berhasil menikah guys. Jadi ini ada namanya Karyo, dia menikah itu dengan wanita Sunda, dan dari awal tuh dia ngaku sering diwanti-wanti juga sama kedua orang tuanya yang berdarah Jawa kental. Terus dia bilang, katanya saya gak akan direstuin kalau menikah sama orang Sunda. Orang tua saya bilang orang Sunda beda sekali watak dan sifatnya sama orang Jawa. Katanya mereka suka foya-foya dan gak mau bekerja keras. Jadi orang tua saya takut saya akan melarat, dan hal itu juga terjadi sama aku.
tua aku juga mewanti-wanti, kamu mendingan cari suami yang orang Jawa gitu. Jadi intinya tuh mereka bilang untuk menikah itu ya udah Jawa dengan Jawa, suku lain dengan suku lain gitu. Jadi itu yang masih tertanam juga sama orang tua aku sampai saat ini. Dan kebanyakan juga hampir semuanya guys, keluarga besar aku itu menikah dengan sesama suku Jawa ya guys. Jadi ya mau gimana gitu, dogma stereotip ini tuh masih ada ternyata sampai sekarang. Dan mungkin itu menjadi sebuah stereotip yang kerap jadi batu ganjalan saat mencari jodoh ya guys. Rupanya itu perbedaan suku itu juga dipandang menjadi suatu prioritas juga bagi beberapa orang tua, termasuk orang tua aku juga kayak gitu. Tapi pada intinya menurut aku itu balik lagi sih ke masalah personal diri mereka masing-masing, balik lagi ke kepribadian orang masing-masing. Tapi saran aku sih buat kalian yang lagi mau cari jodoh gitu ya, cari calon suami ya, pokoknya dengerin aja apa kata orang tua. Kalau usahain ya menurut saya sama orang tua gitu. Jadi takutnya kan kadang perkataan orang tua itu kan sering jadi kenyataan ya guys. Jadi ya udah, pada intinya balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video ini. Untuk kurang lebihnya aku mohon maafin aku kalau dalam video ini ada penyampaian kata-kata yang belibet, yang ribet, yang ya apaan sih ngomong apa gitu. Jadi ya sudah, namanya manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, sekian, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.